Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafata Lapalevi. Saya NIM 19650056. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya membuat aplikasi rental mobil untuk ujian akhir semester matkul basis data. Di sini saya membuat aplikasi rental mobil yang memiliki 5 tabel, yaitu tabel mobil, tabel peminjaman, tabel customer, tabel rekap, dan tabel admin. Nah, tabel peminjaman ini berisi berelasi langsung dengan tabel mobil dan tabel customer. Lalu tabel rekap berelasi langsung dengan tabel peminjaman. Oke, kira-kira tampilan tabelnya seperti ini. Lalu langsung aja kita pergi ke aplikasinya. Aplikasinya dimulai dari frame welcome. Nah, ini tampilan awalnya sangat nggak menarik. Nah, di sini ada 3 menu mobil, menu customer, dan menu sewa. Di menu mobil kita bisa melihat mobil, customer kita melihat daftar customer, dan menu sewa untuk melakukan persewaan. Oke, pertama kita coba satu-satu ya. Kita mencoba di menu mobil ini. Oke, di sini kita bisa melihat mobilnya. Jadi mobil-mobil yang tersedia di rentalan ini ada mobil Avanza, Avansu, Fortune, Limousine, Alphard, R3, udah banyak. Status di sini itu tersedia atau enggak, itu kayak gitu loh. Jadi kalau misal statusnya 1 berarti mobilnya tersedia, kalau statusnya 0 berarti tidak. Nah, kode mobil di sini diambil dari 3 huruf dari jenis mobilnya. Misal Avansu, kita ambil Avanya aja. Kalau Jazz berarti JZ harusnya ini. Tapi mungkin kodenya belum selesai. Kalau Fortuner, For, seperti itu. Dan 3 angka terakhir ini diambil random. Oke, kita coba di menu insert new car. Di sini akan masuk ke frame add mobil. Nah, framenya seperti ini. Di sini saya langsung demokan bagaimana bagaimana cara memasukkan data ke mobil itu. Tabel mobil. Oke, misal merek mobilnya apa ya? Jeep. Jenis mobilnya mobil Jeep. Seperti ini. Jumlah penumpangnya 5. Sewanya di sini satuannya ribuan ya. Jadi kalau misal ngetik 500 berarti 500.000. Oke, save. Nah, harusnya datanya sudah tersimpan di tabel mobil dan akan tertampilkan di tabel tadi. Oke, kita lihat di tabelnya. Nah, Jeep. Nah, ini Jeep. Karena saya menggunakan order by huruf, jadi tampilannya jadi seperti ini, urut dari A sampai X. Tadi data barunya di sini di Jeep ini. Oke, kita coba hapus ya menggunakan delete selected car. Oh, tadi itu waktu pengisian data saya menggunakan query insert into seperti ini. Nah, ini untuk mengisi kode mobilnya menggunakan angka random dan 3 huruf awal dari jenis mobil. Mungkin itu aja. Ini juga saya jadikan ratusan. Oke, tadi mana? Nah, sekarang ke method delete ya. Apa yang delete ya? Ya, ini aja. Nah, di sini saya menggunakan method query delete untuk mendelete. Ya, gitu aja sih, simpel. Apakah Anda ingin menghapus data? Ya,
Nah, kehapus. Udah gitu. Lalu ke menu customer. Di sini menunya hampir sama seperti mobil tadi. Bedanya apa ya? Nggak ada bedanya. Hampir sama. Persis malah. Di sini tapi nggak seberapa ribet, nggak seribet tadi. Oke. Nah, nggak seribet apa ya? Nggak seribet mobilnya untuk membuat kode customer ini. Namanya siapa? Doraemon. Nomor telepon Jepang. Begini. Akan save. Nah, ini sejauh ini metodenya sama dengan frame add dari mobil, jadi mungkin nggak perlu saya jelaskan. Nah, customer Doraemon sudah ada. Oke. Oh ya, di sini saya menggunakan 4 angka random juga. Jadi kemungkinan kecil bakal ketumpuk, tapi nggak menutup kemungkinan bakal ketumpuk. Nah, ini kan cuma prototype, jadi saya pakai random aja, nggak apa-apa mungkin. Oke, tadi 2 menu ini sudah selesai dicoba semua fiturnya. Lalu kita ke menu sewa. Nah, di menu sewa ini saya lengkapi dengan username dan password. Kenapa? Karena tujuannya agar yang bisa mengakses hanya admin dan ownernya aja. Oke, di sini saya udah menambahkan satu data di admin. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya, username Seva Najiwalap dan passwordnya Seva1209. Oke, Seva Najiwalap. Nah, saya menggunakan select biasa, lalu saya cocokkan. Kalau cocok berarti bisa lewat, kalau enggak akan muncul salah. Nah, seperti ini. Setelah ini saya akan tunjukkan query-nya untuk mencocokkan. Di form login search, lalu di sini. Nah, ya cuma saya wear gini aja sih. Oke. Setelah itu oke. Nah, berarti benar kan? Oke, di sini saya akan menunjukkan tabel peminjaman. Tabel peminjamannya tampilannya seperti ini. Ada beberapa tahapan yang harus diisi sebelum melakukan peminjaman, yaitu tahapan pemilihan customer, pemilihan mobil, pemilihan tanggal peminjaman, dan pemilihan durasi. Nah, di sini ada button add customer yang mengarahkan ke arah frame add customer yang sebelumnya tadi. Jadi di sini itu sistemnya mendaftar dulu, lalu baru bisa melakukan peminjaman. Nah, kita menggunakan customer yang sudah didaftarkan tadi barusan ini, dan mobilnya. Oh ya, di sini ada dua metode, ada metode manual dan metode auto. Metode manual di sini akan memilih kodenya secara manual, jadi ngetik. Kalau metode auto itu memilihnya menggunakan combo box. Ini akan berfungsi kalau ada beberapa jenis yang sama di beberapa kode yang berbeda di satu jenis yang sama. Jadi misal ada Avanza 3 gitu loh. Kalau gini kan nggak kelihatan karena saya menggunakan keyword distance untuk pemilihan, untuk menyortir agar tidak ada duplicate data gitu. Oke, misal limosin, lalu 2 hari, berarti sampai tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Oke, kita lakukan peminjaman. Nah, berhasil disimpan. Setelah disimpan, data yang tadi disimpan akan muncul di tabel peminjaman. Tabel peminjaman di sini. Nah,
kode customer 9655 meminjam limosin. Oh, yang ini loh, yang barusan nih, tanggal lahirnya 21. Nah, ini statusnya 1, yang berarti statusnya aktif, jadi masih dipinjam gitu. Lalu bergerak ke frame berikutnya, yaitu frame out. Frame out itu gunanya untuk melakukan penyelesaian terhadap peminjaman yang sudah dilakukan. Nah, gitulah. Oke, contohnya gini. Yang tadi kita pinjam itu ini ya, kode peminjam 191. Inilah, copy paste di sini. Nah, di sini ada 3 button yang mempunyai metode khusus, yaitu button cari, button complete, dan button recap. Button cari di sini untuk mencari dari kode rental yang sudah diberikan. Nah, kalau misal nggak ada, nanti akan ada warning. Apa sih ini kok warning? Ada message lah, ada message data tidak ada gitu. Tadi berapa tadi? 7. Oke. Lalu button complete. Oh ya, saya waktu menggunakan button cari ini ada query select yang berjalan. Jadi untuk pencarian saya menggunakan select. Jadi langsung select where kode rental yang ini di tabel peminjaman, seperti itu. Untuk button complete ini berfungsi untuk menyelesaikan peminjamannya. Jadi misal button complete ini ditekan, nah ada option apakah Anda akan menyelesaikan peminjaman ini. Ya, kalau misal diiyakan, nanti status yang tadinya aktif akan menjadi 0, yang berarti nggak aktif. Jadi peminjaman sudah selesai gitu. Nah, sekarang rekap di sini berfungsi untuk melihat rekapan di tanggal hari ini, tanggal 19. Kita lihat rekapannya 60.000. Padahal 600.000 ya. Padahal ada ini. Oh, gini. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya menggunakan tanggal lahir sebagai patokan. Jadi tanggal lahir ini kalau dia belum sama, belum 19, jadi nggak kehitung. Jadi nanti rekapan yang ini akan terhitung pada rekapan ini, kode peminjaman ini akan terhitung pada tanggal 21. Oke, untuk sebagai contoh aja saya gunakan cara barbar di sini 19 seperti ini. Nah, sudah tergantikan ya. Oke, kita refresh. Kita buka rekapan untuk hari ini. Nah, 2.600.000 setelah saya menggunakan cara barbar tadi. Lalu saya juga sebenarnya ini nggak seberapa ribet sih, karena itu kan sistem otomatis. Jadi kan orang kan meminjam lalu mengembalikan di hari pengembalian kan. Lalu di sini juga ada recap event di mana itu akan melakukan perekapan setiap jam 6 sore. Yang anggapannya tokonya udah tutup, seperti itu. Jadi recap event ini akan memanggil prosedur recap di jam 6 sore, dan prosedur recap berisi pengisian kolom untuk diisi oleh rekapan hari itu. Gak mulet emang. Ya udah. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.